Jadi sidak ke puskes gitu, biar pirang. Baru Jurang itu. baru benar. Terkait masalah infrastruktur jalan, kalau pengen selesai memang nggak boleh setengah-setengah. Kita akan berulang tahun gitu ya, 2 tahun, 3 tahun. Nggak ada evaluasi ya. Nggak ada evaluasi, obat paracetamolnya masih sisa banyak. Kenapa enggak sisa banyak ini gitu ya, dialihkan ke obat yang lain. Ih, pas akhir tahun sisanya paracetamol yang numpuk kan gitu ya. Jualan keluar. Rumah sakit milik daerah, milik Pemda ini, ketika ada masyarakat di malam hari datang ke rumah sakit tapi dipersulit. Saya menekankan udah layanin dulu, ini berbicaranya masalah nyawa orang. Iya. Gitu ya, entah itu sakit demam, bayi ini balita demam udah di 39 suhunya, kalau 40 kan udah kejang-kejang mungkin ya. Iya. Jangan Layanin dulu, jangan dipersulit. jangan nanya ini pakai BPJS, pakai umum gitu kan ya. Karena dulu terkait hal-hal lain administrasi segala macam itu bisa mengikuti lah Dede. Yang penting nyawa dulu di Selamatkan. toh semua dokter, toh semua perawat kan disumpah. Iya. Bener ya? Seperti kita juga anggota DPR kan disumpah. Disumpah. Di atas Al-Quran kita kan. Iya. Disumpahnya menggunakan Al-Quran. Sama. Jangan langgar etika gitu kan ya. Urusan dengan BK kan gitu ya. Ya sumpahnya kan gitu. Saya seneng kalau misalkan diajakin podcast lagi sama Kuningan Mas. Apalagi kalau ada Den udah ngawel. Kapan podcast? Kadang seneng, kadang juga iya ayah naon nih. Saya mengkhawatirkan ini berulang. Ya. Berulang. Kalau berulang terus-terusan sementara uangnya puluhan miliar gitu kan. Tidak efisien juga kan berarti kan. Ya. Gagal efisien. Yang selalu rame, Geothermal. Ya. gitu kan, geothermal itu kan selalu ramai ya. Bagus lah buat PAD. Sangat bagus sebetulnya. Keuangan daerah juga sehat kembali. Gitu. Makanya mungkin dari satu lini itu aja bisa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kalau kemarin kita sudah bincang-bincang sama Pak Bupati nih, Pak Bupati yang baru, Pak Dian Rahmat Yanuar, dan disusul kemarin sama salah seorang tetangga korban banjir, pemirsa. Kalau sekarang kita akan bincang-bincang sama salah seorang anggota dewan di Kabupaten Kuningan dan beliau merupakan anggota dewan termuda. Assalamualaikum, Pak Satria. Mohon. Tos lami oge-nya. Tos lami sewaktu dulu pernah kita podcast tuh belum dilantik ya. Belum, waktu itu belum dilantik. Masih calon atau bakal tuh? Kalau nggak salah itu sudah terpilih. Sesudah terpilih, tapi belum dilantik. Oh, ya. Kalau hari ini alhamdulillah sudah dilantik kemarin bulan September tanggal 9 2024. Jadi kurang lebih ada 6 bulan 5 bulan lah. Termuda ya. Termuda. Usia tuh masih belum 30 ya. Kemarin pelantikan itu usianya saya lahiran 98. 98. Jadi waktu itu dilantik usianya masih 26. Sekarang 27 berarti ya? Sudah 27. Luar biasa. Gimana nih? Setelah masuk, ya artinya kan ini dunia baru ya bagi Bung Satria. Di parlemen daerah masih muda. Gimana perasaannya? Ya alhamdulillah sekarang kurang lebih 5-6 bulan ini ya banyak hal-hal baru yang belajar. Khususnya terkait tentang Kuningan. Ya. Kita minimal hari ini alhamdulillah ada diamanahkan di Komisi 4. Komisi 4 itu di dalamnya ada dinas sosial, ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan. Jadi ya isinya tentang pelayanan semua. Pelayanannya. Tentang kesejahteraan rakyat. Gitu. Alhamdulillah langsung di Komisi 4 dan juga di Badan Kehormatan di DPRD-nya. Oh di BK juga di BK. Ya? Oh yang di kemarin DPRD. Ada, wah kebetulan banyak masalah nih di BK. Ya kurang lebih begitu. Ada yang terbaru juga ya sekarang ya.
Ya, saya nggak bisa berkomentar secara anggaran. Itu nanti soal lembaga. Ada yang lebih berwenang untuk berbicara seperti itu. Kalau tadinya pengen ngebahas tentang infrastruktur sih. Ya. Kemarin menarik tentang ngebahas banyak jalan yang rusak. Ya. Dan kebetulan Bupati juga kan sekarang kayaknya lagi konsen ke itu ya. Ya. Konsen Ke infrastruktur ya. Fokusnya. Cuma memang di Komisi 4 ya. Komisi 4 nggak ada kaitan sama itu ya. Kalau infrastruktur itu di DPRD adanya di Komisi 3. Komisi 3 ya. PU, tata ruang dan lain sebagainya itu ada di Komisi 3. Namun ya kita juga sesama anggota itu pasti ada diskusi karena diskusinya itu isinya ada di fraksi. Kebetulan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kuningan itu Ketua Komisi 3-nya itu sesama fraksi Golkar. Oh, gitu. Siapa? Adidit. Oh, Dapil 2. Ya. Beliau Ketua Komisi 3 dari Golkar. Jadi ya terlepas dari apapun kita kalau rapat fraksi segala macam ya ada ngobrol, ada bahas, saling diskusi gitu ya. Tetap ada. Jadi ngebahas jalan rusak juga ya. Apalagi kalau tinggal kan di Cirup ya. Cirup, Ciawi Gebang. Jalannya mulus atau rusak? Masih ada yang kurang bagus. Oh, masih ada yang kurang bagus. Ada yang bagus, masih ada yang kurang bagus. Kalau kemarin kita bahas tentang jalan rusak itu kan salah satunya itu akibat faktor air tuh. Ya. Air yang sekarang kan hujan terus-terusan ya. Dan salurannya kurang tertampung. Gitu. Ya. Bagaimana menurut Bung Satria? Barangkali bisa sedikit menanggapi itulah. Apalagi kemarin lihat podcastnya. Itu bagus juga itu sebetulnya idenya. Dan yang pertama pasti Satria sampaikan ini apa yang dicanangkan oleh Pak Bupati, Pak Dian gitu ya, dengan wakilnya Ibu Tuti. Itu udah luar biasa. Bahkan kalau saya lihat ini sudah linear dengan Pak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi. Waktu itu Raja juga Pak Deddy Mulyadi sampaikan untuk infrastruktur, sampaikan 2 tahun jalan provinsi di Jawa Barat harus tuntas, harus selesai. Dan alhamdulillah juga diikuti dengan yang ada di kabupaten. Ya. Karena waktu itu kabupaten, bupatinya seluruh Jawa Barat dikumpulkan kan, wali kota dikumpulkan terkait masalah jalan ini. Dan untuk di Kabupaten Kuningan itu sendiri, Pak Dian dan Bu Tuti, ternyata infrastruktur yang menjadi fokus utama. Nah, terkait masalah tersebut, memang bagus juga yang di podcast itu. Karena hari ini yang kita tahu banyak jalan mulus, 6 bulan, paling lama 8 bulan ada bolong-bolong. Lebih lama lagi kalau nggak diurus lagi langsung hancur jalan itu. Dan di podcast itu juga bagus ada, dan saya juga apresiasi itu Kang Agustri ya. Kang Agustri itu bagus juga terkait masalah resapan dan lain sebagainya. Nah, terkait masalah infrastruktur jalan, kalau pengen selesai memang nggak boleh setengah-setengah. Jangan cuman aspal, yang jalan yang diaspal gitu ya, tapi badan jalan juga harus diperhatikan. Karena banyak juga yang kita lihat gitu ya. Jangan jauh-jauh di yang saya perhatikan karena bolak-balik ke kantor kalau hujan. Di depan terminal Ancaran juga kalau hujannya besar, itu air kan ke jalan. Iya. Karena salurannya gak ketampung. Terminal Kertawangunan maksudnya? Ya, terminal Ancaran. Gitu, Kertawangunan. Gitu kan. Itu kan terminal tipe A ya. Jalannya kan cukup lebar di situ. Kalau hujan, kalau saya perhatikan, kalau hujan debit airnya besar, itu sampai ke jalan-jalan. Gitu. Batu juga pasir kan, sampai ke jalan, ke bawah oleh air. Nah, makanya betul juga. Kalau mau benerin jalan ya sampingnya juga harus diperhatikan. Yang belum ada diadakan gitu ya, entah itu solokannya dan lain sebagainya, samping-samping garis badan jalannya juga diperhatikan. Yang sudah ada tapi kurang optimal yaitu tinggal dibesarkan, entah di bawah. Biasanya kan kalau jalan bawahnya kecil itu suka ada ruang masuk air ya untuk dari jalan gitu ya. Itu kan harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kan gitu. Kemarin juga ramai kan di Jalan Pertokoan Siliwangi. Itu banjir tuh. Tergenang kan? Iya. Banjir gitu ya. Sedangkan yang bisa dikategorikan banjir sebetulnya yang 1 kali 24 jam tidak surut. Ya, secara itunya. Tapi kan kalau kita lihat di masyarakat dan lain sebagainya ya, kalau misalkan tergenang ya udah banjir. Banjir disebutnya. Gitu kan, disebutnya banjir meskipun cara ini kan 1 kali 24 jam. Tapi kan itu banjirnya sudah melebihi trotoar kalau saya lihat
kemarin udah di tinggi. pertokoan itu kan. Nah, itu kan pasti ada masalah, dan kemarin di teman-teman di DPRD dari Komisi 3 juga sudah mengecek ke pertokoan Siliwangi. Itu udah betul, mereka lihat solokannya dan lain sebagainya, itu memang harus diperlebar lagi lubangnya. Saluran pembuangnya ya. Saluran keluar masuk ke gotnya itu yang di bawah trotoar itu memang harus diperbesar. Barangkali ada sampah yang nutup dan lain sebagainya. Itu memang harus diperhatikan, karena kalau misalkan terus-terusan seperti itu ya jalan nggak akan lama, karena musuh utama aspal itu kan air kan, ada ya. Air gitu. Itu yang harus diperhatikan juga. Jangan sampai Pak Bupati setahun berapa ratus kilometer diperbaiki jalan gitu ya, rusak lagi, kesayang gitu loh. Kenapa nggak sekalian? Ya artinya itu kan jadinya pemborosannya tidak efisien ya. Ya tinggal dilihat konteksnya. Konteksnya memang harus sempurna betul perbaikan itu semua. Jadi harus perbaikannya harus menyeluruh. Karena banyak juga jalan-jalan kita yang jalan-jalan kabupaten itu kan melewati persawahan-persawahan. Yang kadang solokannya belum ada. Itu yang harus diperhatikan, kira-kira begitu. Makanya jalan ke rumah juga ada yang statusnya jalan kabupaten gitu ya. Itu kadang hancur ya gara-gara hujan. Udah diaspal 3 bulan, 6 bulan suka kelupas. Makin kecil, dari kecil ini kan kelupas, jadi makin lebar toh. Ya itu juga gitu. Kan selokan-selokannya ya. Selokan-selokannya. Modelan yang sering kita lihat kan tadi yang diceritain di depan terminal Kertawangunan itu kan ya. Itu nyaris nggak ada selokan tuh. Jadi selokan tuh di trotoarnya di atas jalan itu. Ya berarti kan air pasti ngelewat itu tuh. Samping atau bahkan jalan, badan jalan langsung. Bahu jalan ya. Bahu jalan sehingga batu-batu, pasir pada tumpah kan. Nah, paling ya solusinya ya tadi, adakah, saya juga nggak tahu ya struktur trotoar itu di bawahnya ada gorong-gorong atau tidak gitu ya. Kalau pun memang ada gorong-gorong, ya kan berarti tinggal bolongannya aja biar air ini bisa masuk ke gorong-gorong. Kira-kira begitu Adeden. Masalah jalan. Saya juga memperhatikan itu, apalagi yang kemarin cukup viral, bahkan viral sekali ya, yang di pertokoan. Iya, pertokoan. Iya. Karena kan bisa dikatakan pertokoan Siliwangi ini kan jantungnya Kuningan. Iya. Jantung ekonominya Kuningan. Dan itu baru sekarang ya kejadian itu ya. Banjir itu. Kalau nggak salah saya ingat mungkin baru kali ini ya. Baru kali ini. Itu baru-baru ini ya, itu kalau dulu-dulu saya kayaknya belum pernah lihat gitu. Belum. Wah, itu ada kopi nih, ada kopi. Nah, ada kopi ya. Nuhun. Pelayannya ganteng ya. Ada kopi, ada wedang jahe, rempah, dan ini mejanya nomor 2 ya. Ya, kebetulan. Saya pilih kemarin. Nomor urut saya pilek kemarin, Bos. Oh, pileknya nomor 2. Pilek nomor 2. Nomor urut 2 pas lagi pilek. Iya. Dari Golkar di Dapil 3. Jadi Dapil 3 pemirsa. Daerah Ciawi dan sekitarnya. Ampun. Ngatosan, iya masih panas kopi nak. Berarti minum jahe dulu. Pak, asa kurang pantas nyebut patenya. Bung Satria. Mungkin jarak usia kita bisa 15 tahun, Nak. Iya. Asa ngoraken. Saya 2627 ini. Saya 2627. Ada dan 47. Wow. Ya 31-an lah. 31. Jadi panggil nama pun boleh, panggil adik juga boleh. Iya. Bung Satria aja lah. Ya. Kita agak semi formal lah. Untuk ini, Bung, kan tadi banjir lah. Ya. Banjir dan sekarang menjadi fokus kayaknya skala prioritas gitu kan. Ya. Kepemimpinan sekarang. Kebetulan bupatinya itu kan dari partai Bung Satria juga kan ya? Dari Golkar. Iya. Tapi tadi pagi ada sidak di Puskesmas tuh. Oh ya, betul. Puskesmas Dharma kan. Sidak Pak Bupati dan beliau
kelihatannya merasa kecewa gitu kan ketika sidak ada sesuatu yang membuat kaitan dengan kinerja ASN Betul, mungkin ya. betul. Nah itu kan ada kaitannya tuh sama Komisi 4 tuh. Menurut Bung Satria gimana itu? Jadi gini ya Deden, memang kami di Komisi 4 kebetulan di minggu ini lagi maraton kunjungan terus ke Puskesmas. Oh Puskes ya. Tadi pagi Pak Bupati di Puskesmas Dharma, kami juga pagi di Puskesmas Ciawi Gebang. Oh Tadi berbarengan. Cuman kan nggak ada koordinasi lokasi. juga, beda ya. Beliau di Dharma, kami dari Komisi 4 kunjungan dalam daerah itu adanya di Ciawi. Acaranya dibandingkan dengan Puskesmas Cihaur. Itu karena kan Puskesmas Kecamatan Ciawi ini dibagi dua karena desanya banyak, penduduknya populasinya juga sangat banyak gitu ya. Nah memang permasalahan ASN seperti itu, gitu yang dikecewakan lah ya, oleh Pak Bupati di Puskesmas Dharma. Namun kalau saya baca berita yang dikecewakan oleh Pak Bupati ini, selain yang viral itu terkait kehadiran ya kalau nggak salah ya, ada ketelatan gitu ya, ada terkait masalah pelayanan, dan juga kalau nggak salah saya baca di bawahnya itu terkait ketersediaan obat. Ketersediaan obat itu memang saya pribadi kemarin menyuarakan di rapat kerja dengan Dinkes dan rumah sakit umum gitu ya, yang ada di Kuningan milik pemerintah itu, saya juga mengeluhkan hal yang sama. Karena banyak selama hari ini menjabat, bahkan sebelum menjabat sebagai anggota DPRD, banyak keluhan dari masyarakat terkait masalah ya pelayanan yang ada di puskesmas, pelayanan yang ada di rumah sakit juga, gitu ya. Utamanya kalau kita membahas masalah puskesmas, itu banyak juga keluhan terkait pelayanan. Entah itu pelayanannya jutek gitu ya, kurang ramah dan lain sebagainya, itu keluhan-keluhan dari masyarakat. Selain itu, keluhannya juga ada terkait masalah selain pelayanan, itu terkait tadi ketersediaan obat. Ketersediaan obat. Karena memang biasanya laporan yang datang khususnya ke saya pribadi yang saya suarakan di komisi ketika rapat komisi itu, misalkan contoh ada den berobat ke puskesmas, dikasih resepnya 5, tetapi ketersediaan obatnya cuma ada 3 jenis, cuma ada 2 jenis gitu ya. Sedangkan yang diresepkan oleh dokter di puskesmas itu ada 5 jenis. Ketika yang nggak adanya itu harus nebus ke apotek di luar dengan biaya sendiri, karena dia datang ke puskesmas menggunakan BPJS. Mungkin bagi yang punya gitu ya, ada uang dan lain sebagainya, dia mungkin bisa langsung beli gitu kan ya. Tinggal beli ke puskesmas karena sudah ada resepnya. Cuman yang masyarakat nggak punya uang, yang nggak punya ini yang jadi persoalan. Sudah jauh-jauh buat ongkos ke puskesmas gitu ya, entah itu untuk bensin atau ojek gitu kan, datang ke puskesmas harus nebus juga obat di apotek luar dengan biaya sendiri yang tidak bisa diklaim BPJS. Nah ini kemarin saya juga pernah menyuarakan hal ini, gak lama, nggak nyampe sebulan kemarin, ketika rapat kerja dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit umum yang milik pemerintah Kabupaten Kuningan, saya menyuarakan terkait masalah ketersediaan obat juga. Berangkatnya tadi dari keluhan-keluhan masyarakat. Saya pertanyakan seperti ini, kenapa masih ada keluhan-keluhan dari masyarakat, sedangkan setiap tahun ini puluhan miliar ada dan pengadaan obat itu dialokasikan oleh pemerintah, baik oleh Dinkes, rumah sakit umum milik daerah gitu ya. Itu puluhan miliar. Kalau nggak salah itu tahun ini untuk 2025 itu 15 atau 17 miliar. Saya mesti lihat data, saya lupa. Untuk dari yang Dinkes aja. Yang Dinkes. Rumah sakit Puskes berarti ya. Untuk nanti distribusi kepada puskesmas gitu ya. Itu hanya untuk Dinkes. Belum rumah sakit umum 45. Belum untuk rumah sakit Linggarjati. Kalau ini kan berbeda ya. Kita fokusnya kepada Dinkes ketika berbicara masalahnya puskesmas gitu kan. Nah, ini saya pertanyakan, apakah Dinas Kesehatan ini memiliki stok opnam? Stok opnam untuk obat. Beli 15 miliar atau 17 miliar, beli obat sebanyak apa? Gitu kan. Nah, kenapa setiap tahun berulang masalahnya? Obat selalu ada kekurangan.
ada yang nggak lengkap lah bahasanya gitu. Iya, iya. Sedangkan saat ini status puskesmas itu udah ada yang pada semuanya BLUD, bisa ngurus BLUD. dirinya sendiri dan bisa beli obatnya juga. Contoh tadi saya di Ciawi, pada bulan Mei tahun lalu dia sampaikan membeli obat itu sekitar 26 juta untuk masa waktu 3 bulan untuk penggunaan di puskes itu sendiri, belum puskes yang lainnya. Itu 26 juta menggunakan anggaran puskesmasnya. Bukan dari alokasi itu. Beda lagi. Beda lagi, itu untuk memenuhi kebutuhan obat yang dibutuhkan di puskesmas tersebut, gitu kan. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada stok opnam? Yang saya khawatirkan, ditakutkan itu, ini miliar-miliar pengadaan obat, tetapi di akhir tahun, dalam tanda kutip, ada oknum-oknum yang di akhir tahun, gitu ya, dijualin obat-obat sisa di tahun, misalkan contoh nih, di 2024 akhir tahun, karena masih ada sisa obat, dijarwalan ke apotek-apotek. Itu kekhawatiran. Ya. Itu saya masih khawatir, jangan sampai terjadi. Itu kalaupun terjadi kan ini kan menjadi persoalan yang cukup luar biasa berarti kan. Nah, saya tanyakan, adakah stok opnam terkait obat tersebut? Iya, kalau misalkan ada data, kan bisa kelihatan. Menggugurkan itu kan ya, kecurigaan. Itu ya. Yang pertama, yang kedua, ketika kita ini kan orang-orang di puskesmas gitu ya, tenaga-tenaga kesehatan yang ada di puskesmas atau di dinas kesehatan kan sudah tahu lah, nggak mungkin nggak tahu di bulan Januari masyarakat Kuningan itu banyaknya sakitnya apa. Ya kan, karena orang datang ke puskesmas itu kan ditanya sakitnya apa toh. Pasti dicatat. Nanti berapa Januari sakitnya apa, Februari sakitnya apa, batuk pilek gitu DBD ya. misalkan. Nah kan ada tuh. Bisa di forecasting lah kalau bahasa bisnisnya gitu ya. Di forecasting. Nah, yang saya tekankan ketika rapat kerja itu, kenapa masih ada obat yang tidak tersedia, belum lengkap. Kalau misalkan kita forecastingnya secara lengkap, kan bisa tahu, gitu kan. Apalagi puskesmas dan dinkes pasti punya buffer stok. Ada stok yang memang untuk aman di angka berapa gitu ya stoknya, gitu ya. Kenapa enggak? Kalau misalkan berulang tahun gitu ya, 2 tahun, 3 tahun, nggak ada evaluasi ya. Nggak ada evaluasi, obat paracetamolnya masih sisa banyak, kenapa enggak sisa banyak ini gitu ya dialihkan ke obat yang lain yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, agar ketika diresepkan di puskesmas obat itu terpenuhi semua. Jangan sampai masyarakat yang berpenghasilan rendah gitu ya, kurang mampu, itu harus nebus gitu ya ke apotek-apotek umum. Kalau ke apotek kan otomatis uang yang dikeluarkan juga lumayan. Betul. Nah ini yang menjadi kekhawatiran Satria, Adeden. Tapi waktu raker dijawab sama karena waktu itu waktunya juga nggak memungkinkan, gitu ya. Hari ini yang saya baru dapatkan stok opnamnya itu dari Rumah Sakit Linggarjati. Dari dinkesnya belum, karena waktu itu saya bilang kalau tidak bisa menjawab hari ini terkait masalah stok opnam, tolong lampirkan kepada kami di komisi, biar rekan-rekan semua di komisi 4 bisa mengetahui stok opnam tersebut. Karena apa? Ini kan dengan mitra kerja ya. Dan anggaran itu kan ketuknya juga ada di DPRD. Kita bahas bareng kan. Ini jangan sampai tadi kita nggak ikutan bahas, tapi masyarakat ngeluhnya kepada kita. Kenapa nggak kita bahas, selesaikan di DPRD? Ya udah, kenapa nggak kita alihkan ke obat-obat yang masyarakat butuhkan, yang biasanya ketersediaannya 0 misalkan, atau kurang kan gitu. Jangan sampai nanti pas akhir tahun sisanya paracetamol yang numpuk kan gitu ya. Jualan keluar gitu. Ini kekhawatiran. Mungkin ini juga bisa dilihat oleh Pak Bupati gitu ya, di concern masalah ini. Karena bagaimanapun khususnya ada di Komisi 4 itu sangat langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena kalau kita bahasanya Komisi 4 itu komisi pelayanan. Kabakesra dari kita. Dinas sosial kan, PKH, Bansos ada di kita. Kalau permasalahan kan pasti ditembuskannya ke Komisi 4. Pendidikan, gitu kan, kesehatan pula sekarang. Nah ini yang menjadi concern utama. Selain tadi Pak Bupati berbicara masalah infrastruktur gitu ya, ini juga perlu diperhatikan. Alhamdulillah di Pak Bupati sudah kunjungan gitu ya, sidak ke Puskesmas Dharma. Nah, ini jangan sampai juga terjadi di daerah-daerah lain. Mungkin di sisi lain ada yang ingin saya sampaikan terkait masalah kesehatan itu. Ini mungkin sebagai juga informasi sebagai kepada masyarakat.
Nah, banyak juga masyarakat ini ngeklaim atau ketika sakit tiba-tiba langsung datang ke rumah sakit. Oh, Karena ada BPJS ya? BPJS ya, gitu ya, ya, klaim BPJS. Karena ada 200 lebih gitu ya penyakit yang tidak bisa diklaim di rumah sakit. Bisanya di puskesmas. Ya. Puskes atau yang paskes 1 itu. Ya, gitu. Nah, lebih banyaknya kalau masyarakat pasti datangnya ke puskesmas lah gitu ya. Datang ke puskes. Ini kan klaim tersebut terbentur ketika datang ke rumah sakit. Nah, nanti endingnya apa? Fraud. Kesian rumah sakit juga. Makanya mungkin selain saya memberikan informasi kepada masyarakat gitu ya, pun dari sisi puskesmas itu juga kalau bahasa ininya promosi lah. Memberikan informasi kepada masyarakat juga harus dikasih tahu penyakit apa aja yang bisa diklaim di rumah sakit dan juga bisa diklaim di puskesmas. Biar paham ya. Biar paham. Jangan sampai nanti masyarakat beranggapan, yuk kok tambah mempersulit. Betul. Kan, gitu ya. Datang ke rumah sakit gening ditolak. Nah, kan biasanya kayak gitu tuh. Ya kan masyarakat tahunya kita bayar iuran tiap bulan kan gitu. Cuman saya tekankan juga pada saat rapat kerja, memang iya kita ada aturan BPJS bisa diklaim di puskesmas apa penyakitnya, di rumah sakit apa. Namun saya juga menekankan jangan sampai juga rumah sakit milik daerah, milik Pemda ini ketika ada masyarakat di malam hari datang ke rumah sakit tapi dipersulit. Saya menekankan udah layanin dulu, ini berbicaranya masalah nyawa orang. Iya. Gitu ya, entah itu sakit demam, bayi nih balita demam udah di 39 suhunya, kalau 40 kan udah kejang-kejang mungkin ya. Jangan layanin dulu, jangan dipersulit. Jangan nanya ini pakai BPJS, pakai umum gitu kan ya. Iya. Itu banyak juga ada dan. Tapi memang rumah sakit juga kan ada bisnisnya juga kan ya. Betul. Bisnisnya juga di situ. Tapi ya kan ini kan rumah sakit milik pemerintah. Ya. Sifat pemerintah itu kan negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Kok jangan sampai juga seperti itu caranya. Layani acara dulu. Terkaitlah hal-hal lain, administrasi segala macam, itu bisa mengikuti lah, Deden. Yang penting nyawa dulu selamatkan. Toh semua dokter, toh semua perawat kan disumpah. Iya. Bener kan? Seperti kita juga anggota DPR kan disumpah. Di atas Al-Quran kita kan. Iya. Disumpahnya menggunakan Al-Quran, sama. Jangan langgar etika gitu kan ya. Nanti berurusan dengan BK kan gitu ya. Sumpahnya kan gitu. Ditampe. Siapa Raden? Rada. Ini kameramen nggak diajakin ngopi. Supaya ngepray ya. Saya seneng kalau misalkan diajakin podcast lagi sama Kuningan Mas betulnya. Apalagi kalau ada Den udah nggak kayak kapan podcast. Kadang seneng, kadang juga iya ayah naon ya. Kadang iya ayah naon ya gitu. Ya kan karena kemarin kan pernah podcast sebelum lantik TA kan gitu. Udah lama ya itu ya, tahun lalu ya. Dan ya Bung Satria itu kan termuda juga gitu. Ya, udah lama juga belum ketemu gitu kan ya. Semenjak pilkada itu kan. Saya di DPRD aja, fokus kerja di DPRD. Pilkada juga pilkada kan berjalan. Gitu. Jadi mengenai obat mah gitu ya. Ini mudah-mudahan Bupati baru bisa karena kan terus terulang ya masalah ini. Saya mengkhawatirkan ini berulang. Ya. Berulang. Kalau berulang terus-terusan sementara uangnya puluhan miliar gitu kan. Tidak efisien juga kan berarti kan. Ya. Gagal efisien. Iya. Karena uangnya uang besar ini. Ya. Uang besar. Beli obat saya juga nggak kebayang beli obat belasan miliar itu sebanyak apa gitu. Ya. Belasan miliar ya. Sebanyak apa gitu. Rumah Sakit Linggarjati pengadaan obatnya itu kalau nggak salah 8 miliar. Yang besar itu memang Rumah Sakit Umum 45 ya. Karena memang pasiennya kan banyak lebih ya. Itu lebih banyak daripada Linggarjati. Tipenya juga lebih besar. Jauh ya. Tingkatannya karena kan Rumah Sakit 45 kan semua ke sana. Itu yang terjadi gitu di terkait masalah kesehatan yang ada di Kuningan. Begitupun alat-alat yang ada di Rumah Sakit Umum 45. Alat-alat gitu ya. Ada yang kan masih ada sakit apa dirujuknya ke walet. Nah, kalau saya itu nanti di episode selanjutnya. Sekarang
Ya dalam 100 hari kerja itu aja dulu gitu. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Kalau terkait masalah 100 hari kerja Pak Bupati kan udah cukup luar biasa. Terkait masalah kesehatan juga sudah termasuk, terus terkait masalah pangan juga ada gerakan pangan murah ya. Gitu kan dari Diskatan, itu Pak Kadis Wahyu luar biasa sudah bikin kegiatan tersebut gitu ya. Ini memang kita juga di DPRD pasti memantau 100 hari kerja dan mendukung agar 100 hari kerja program ini bisa terrealisasi 100%. Biar nanti 5 tahun ini paripurna menjabat sebagai bupati dan wakil bupatinya. Sehingga visi melesatnya tercapai. Betul, Kuningan melesatnya tercapai. Cuman kalau ini kan bicara jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Kalau melihat PAD, Kuningan kan kecil juga kan ya. Itu kira-kira apa sih yang bisa didongkrak gitu? Jadi bukan kayak gelisah gitu kalau ngomongin PAD ya, Deden. Iya, karena memang saya merasa terpanggil gitu kan untuk ikut berkontribusi gitu kan mendongkrak PAD Satria. Kok ini PAD gimana caranya mendongkraknya gitu? Apakah kita terus mengandalkan kucuran dari pusat gitu kan, seperti itu? Atau barangkali Bung Satria karena sosok muda itu kan biasanya out of the box lah. Ya. Ada satu sudut pandang yang bisa jadi masukan. Ya. Dan kebetulan belum tersampaikan gitu kan ya. Kalau terkait masalah PAD, sebetulnya Kuningan sangat amat kaya. Kalau nggak salah saya pernah berbicara masalah PAD di podcast sebelumnya ya. PAD ya? PAD Kabupaten Kuningan. Nah, saat ini banyak isu global yang terkait masalah ekonomi ini yang bisa ditarik ke Kuningan. Banyak lah gitu ya. Kayak contoh kalau kita berulang di Kuningan ini ngomongin selalu geotermal yang selalu ramai. Geotermal, ya. Gitu kan, geotermal itu kan selalu ramai ya. Bagus lah buat PAD. Sangat bagus sebetulnya. Gitu. Cuman harus diukur juga dampak atau impact kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua ya pasti selain itu yang sekarang selalu terus berjalan dan digalakkan itu kan terkait masalah pariwisata. Pariwisata ya. Ini kan pariwisata di Kuningan kan lagi galak-galaknya. Betul. Apalagi daerah Gunung Ciremai sebelah selatan. Palutungan. Lagi galak-galaknya di sana. Galak memang. Bagus kadisnya lah. Pembangunannya kadis. Gitu ya. Dan ya berarti di Sporapar ya? Iya, di Sporapar. Di pariwisata. Bagus, saya secara objektif bagus tuh menilai beliau untuk di situ. Nah, itu di Palutungan itu kan lagi galak-galaknya. Ya tinggal mungkin ditata aja. Jangan sampai seperti terjadi itu seperti di Puncak yang kemarin Pak Gubernur ramai itu. Pak Gubernur ramai itu kan terkait masalah Puncak dan lain sebagainya itu kan diselesaikan. Bahkan langsung manggil bupati semua kan untuk rapat gitu ya. Semoga itu juga ditata secara rapi, jangan sampai ada yang melanggar gitu ya. Terkait tadi di pinggir jalan, jalannya jadinya sempit, padahal itu tanahnya masih tanah pemerintah, gitu kan. Jadi karena nanti kalau misalkan kayak gitu panjang lagi ya Deden. Iya. Untuk ngegeser masyarakat misalkan bikin warung susah nantinya gitu kan, bikin warung itu ngegeser nanti konflik sosial lagi gitu. Itu harus diawasi betul-betul. Ya terkait masalah pariwisata mungkin di situ juga banyak. Terus di daerah Linggarjati kan punya potensi yang cukup sangat besar gitu ya, daerah sana. Mungkin sebetulnya setelah kalau prediksi Satria Gunung Ciremai ini kan megah ya. Sekarang lagi ramai itu di daerah selatannya. Palutungan. Palutungan. Saya memprediksi entah itu 5 tahun atau 10 tahun ke depan yang akan ramai itu bergeser pembangunan itu ke daerah utara. Ke utara. Karena bagaimanapun harus kita amini paling dekat ke tol utara, itu di utara. Linggarjati kan, Mandirancan ke atas sana Pasawahan. Apalagi kita punya hutan raya tuh di Pasawahan, kebun raya gitu kan, kebun raya Kuningan di sana. Itu kan cukup luas tuh. Karena saya memprediksi 5 sampai 10 tahun ke depan akan ramai sebelah sana.
Jangan kan berbicara seperti itu. Dampak dari kita melestarikan alam, saya sepakat juga dengan apa yang dilakukan Pak Gubernur. Saya hormat betul karena banyak belajar dengan beliau langsung, belajar tatap muka dari kecil ada dan dari kecil diajarin politik sama beliau gitu ya. Pak Gubernur. Ya dulu lah. Banyak ngobrol gitu, banyak diajarin. Saya sepakat sekali tata ruang diinikan karena nanti pada akhirnya kalau lahan alam kita lestarikan gitu ya, pohon jangan ditebang dan lain sebagainya. Endingnya apa PAD lagi? Apa coba Den? Carbon trade. Oh. Ya. Carbon dan trade. Itu sudah disampaikan sama Pak Bupati. Iya. Gitu. Pak Bupati waktu itu kalau nggak salah sedang pertemuan di rumah Pak Gubernur di Subang di Lembur Pakuan. Itu sama Pak Ahmad Muzani Ketua MPR. Datang di situ saya lihat videonya. Pak Bupati Padian menyampaikan terkait masalah carbon trade. Nah, terkait masalah carbon trade, kalau misalkan Satria jabarkan luas, jaringan, caranya seperti apa yang harus perlu dipersiapkan dan lain sebagainya, kayaknya nggak cukup kita podcast sejam 2 jam. Iya. Nanti di episode berikutnya aja. Itu carbon trade, itu luar biasa sebetulnya. Potensinya besar ya? Sangat besar dan bisa sangat nyuntik pendapatan untuk kabupaten. Jadi bisa aja gagal bayar atau tunda bayar itu ditutupi dengan itu. Jadi jangan sampai di masyarakat ini ada gagal bayar, ada tunda bayar, biar tuntas. Iya. Biar keuangan daerah juga sehat kembali. Iya. Gitu. Makanya mungkin dari satu lini itu aja bisa selesai, bahkan melebihi. Itu tapi setiap tahun. Nggak bisa cepat juga kan gitu. Nggak bisa cepat karena memang datanya harus lengkap dan lain sebagainya. Dan juga kan carbon trade ini perdagangan karbon itu kan bukan Indonesia dengan Indonesia, ada dengan luar negeri kan. Ada kuota ada karbon emisi itu kan ada batasnya. Yang lebih batas inilah yang harus bayar. Nah bayar itu kemana? Yang memiliki kuota untuk dijadikan carbon trade. Indonesia ini sangat-sangat besar potensi carbon trade. Karena contoh misalkan di Kalimantan karena banyak sawit dan lain sebagainya. Kuningan juga nggak kalah kan, banyak hutan kan yang kita yang banyak. Ataupun hutan yang dimiliki swasta pribadi ke pribadi ataupun yang dimiliki oleh Pemda. Gitu. Jadi jangan sampai lahan-lahan itu ya tadi ditebang jadi tempat apa, jadi pabrik yang memang ada kurang dampaknya ke Kuningan. Itu kalau misalkan ada nilai ekonomi, saya yakin alam itu akan sangat dijaga. Gitu. Biar betul-betul lestari. Gitu, jangan ngerusak alam lah kira-kira begitu. Itu bisa lah jadi jangka panjang, digarap dari sekarang gitu kan ya. Memang harus disiapkan dari sekarang. Cuman barangkali mengenai untuk jangka pendeknya nih, pendeknya. Kalau misalkan sekarang pariwisata lagi digenjot, itu kan kaitannya juga kan dengan investasi kayaknya nih. Investor luar yang ngelirik Kuningan akan seperti apa gitu kan? Ya kita memang harus jangan alergi dengan investasi dari luar, gitu ya, entah dari nasional ataupun dari internasional. Karena Kuningan sudah punya potensi yang cukup besar gitu ya, dengan potensi yang besar ini tinggal diarahkan sebetulnya. Nah ini kan berbicara PAD ini kan bukan hanya pariwisata gitu ya, banyak hal turunannya ke situ, ekonomi kreatif dan lain sebagainya ke situ. Nah, tapi yang harus diselesaikan saat ini gitu ya, ini mungkin tugas kami juga di DPRD ya gitu ya, untuk menyelesaikan tata ruang itu dulu. Perda itu harus diselesaikan, jangan sampai nanti investor gitu ya mau datang berinvestasi di Kuningan gitu ya, memberikan dampak ekonomi, menyerap tenaga kerja, cuman datang ke sini tidak welcome karena aturan yang belibet dan lain sebagainya. Nah itu jadi tugas kami juga di DPRD untuk terus mengawasi ini biar para investor ini datang ke Kuningan. Dan juga jangan sampai investor datang membangun sesuatu yang bisa berdampak ekonomi, ada nilai ekonominya, tetapi juga merusak tatanan. Entah itu sawah yang produktif tapi dijadiin bangunan gitu kan, ataupun tanah resapan tapi dijadikan bangunan. Itu kan harus jelas juga, izinnya memang harus ditempuh. Jangan juga main asal tabrak-tabrak juga gitu. Ya jangan sampai juga kan investor sudah beli tanah tapi tidak diizinin gitu. Akhirnya kan rugi juga ya.
Nah, karena itu ini akan menjadi KPI juga ke Pak Bupati dan Ibu Wakil gitu ya, Ibu Wakil Bupati terkait masalah jabatan ini sebanyak-banyaknya biar bisa banyak investor datang ke sini. Biar pengangguran turun, karena pengangguran juga ada di Komisi 4 soalnya di Ketenagakerjaan. Di kami juga. Banyak ya pengangguran ya? Masih banyak. Masih banyak gitu kan. Ini kan kalau misalkan orang invest datang ke Kuningan, minimal dia bisa ikut kerja di situ. Iya. Gitu kan, dilatih dulu untuk misalkan bikin hotel, bikin tempat wisata kan bisa dilatih dulu. Kalau ini mungkin di hotel bisa jadi bagian housekeeping dan lain sebagainya kan bisa dilatih dulu. Tenaga kerja kebuka entah 100, entah 200 orang atau bahkan sampai 1.000 orang kalau cakupannya luas. Nah, ini yang memang harus sangat-sangat diperhatikan juga. Selain kita berbicara masalah PAD, karena akan dampaknya kepada nilai ekonomi kepada masyarakat. Ini yang memang harus dibuat. Makanya kalau saya melihat ya sinergitas antara eksekutif dan legislatif itu harus sejalan. Gitu, harus terus bersama, duduk bareng sering-sering gitu untuk kemaslahatan masyarakat gitu loh. Karena pada akhirnya saling bantu kan. Saling bantu kerjanya. Kalau nggak salah, kalau perda tata ruang itu kan udah pernah tuh dibahas sebelumnya tuh. Tapi kenapa sih ya belum sampai final tuh? Nah, kalau terkait itu, saya waktu itu belum jadi anggota DPRD ada dan jadi nggak bisa jawab terkait masalah kenapa belum sampai tuntas. Artinya yang sekarang anggota dewan sekarang optimis nggak itu bisa tuntas gitu? Kalau saya pribadi seharusnya optimis, apalagi sudah disupport full sama Pak Deddy Mulyadi, Pak Gubernur, gitu ya. Kemarin itu kan kumpul tuh dengan Menteri ATR BPN, Gus Nusron. Ya. Sama-sama Golkar. Ya. Senior saya juga itu. Sama Gus Nusron kumpul, gitu kan, Bupati dihadirkan semua. Ya, berarti kan provinsi gubernur bikin tata ruang, turunannya ke kabupaten juga harus linear. Saya sih feeling ini akan selesai. Ya. Karena pucuk provinsi saja sudah memperhatikan ini ya. Semoga sampai ke tingkatan paling bawah juga memperhatikan ini, biar jangan sampai masyarakat Kuningan juga dirugikan karena tata ruang dan lain sebagainya. Ya kan kalau regulasinya udah jelas mah ya. Betul. Mana zonasi misal yang industri. Ya. Industri yang dibolehkan di mana nih? Gitu kan, seperti itu. Jangan sampai misalkan yang harusnya jadi tempat wisata gitu ya, karena malah jadi punya industri. Pemandangan bagus, malah jadi pabrik gitu kan. Kenapa nggak pabriknya ditaruh di daerah ujung-ujung yang memang untuk dijadikan sawah pun sudah kering, tak ada hujan kan gitu. Iya. Itu tinggal di klaster-klaster. Jadi ketika investor datang ke Kuningan, dibukain peta. Bapak mau bikin apa ke sini? Enak nggak? Saya mau bikin hotel, ya udah Bapak nih kalau mau bikin hotel di sini. Saya mau bikin pabrik, ya udah berarti di sini Pak tanahnya. Saya mau bikin pabrik garmen. Saya mau bikin peternakan, bisa di sini. Nah, itu kalau misalkan sudah dibuat itunya. Jangan sampai kita sudah beli ini. Udah pembebasan lahan. Alasannya ini kabupaten konservasi, gitu kan. Padahal kan konservasi adanya sebelah sini, gitu kan ya. Betul. Dan konservasi juga ketika misalkan merusak lingkungan gitu ya. Kalaupun itu misalkan pariwisata tapi berpotensi merusak lingkungan juga enggak gitu. Nah, ini yang memang harus kerjasama di legislatif dan juga eksekutifnya. Saling bantu. Ketika investor datang udah lihat petanya, nggak akan salah dia membebaskan lahan ya. Karena ada kasus yang di daerah Olecet, Lebakwangi, itu kalau nggak salah masuk desanya sih Manggari atau Sindang gitu ya, atau Pasayangan. Antara itulah ya, Manggari Olecet, atau Pasayangan di daerah Olecet. Itu kan untuk garmen. Pembebasan lahan sudah. Tapi ternyata itu dilarang. Nah, ini kan harus linear, jadi biar investor datang ke sini itu nggak sia-sia kok. Karena dia datang ke sini bawa duit kan. Orang Kuningan butuh perputaran uang. Jangan sampai nyari uangnya di Kuningan, ngebuangnya di Cirebon. Belanja di Cirebon. Nah, benar. Ya kan? Yang enak perputaran uangnya jadinya gedenya di Cirebon. Jadi nggak ada. UMKM nggak kebeli di sini. Gitu. Itu yang harus hampir semua. Ada dan juga kalau belanja kayaknya ke Cirebon. Beli baju Lebaran nih besok nih.
Kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Ya. Apa online sekarang? Udah zamannya online. Iya sih, kebanyakan sekarang mah gitu. online. Ini jangan sampai orang kerjanya di Kuningan, dapat uangnya di Kuningan, tapi buangnya di luar kota lah. Di luar kota gitu ya. Iya. Di Cirebon, di Bandung, di Jakarta. Gitu. Ini karena saling berkaitan. Gitu. Itu mungkin yang menjadi concern Satria pribadi gitu. Iya. Dan itu efeknya kan bagus juga efeknya bagus. Ekonomi masyarakat, pengangguran terserap gitu kan. Itu melesat itu. Melesat benar. Melesat itu. Kalau betul ini jalan semua gitu ya, apa yang dicanangkan oleh Pak Bupati berjalan semua dan semuanya kerjasama bareng-bareng. Iya. Wah, itu Satria Hakul yakin periodenya beliau hari ini akan luar biasa. Melesat. Gitu. Tagline Kuningan melesat itu akan tercapai. Karena banyak kan turunan programnya ya. Gitu ya, insya Allah itu untuk kemaslahatan. Dan khususnya Satria di fraksi Golkar akan mengawal itu juga. Gitu, terkait program ini biar masyarakat betul-betul sampai ke tingkatan grassroots gitu ya, akar lumput, bisa merasakan program tersebut. Khususnya Satria di Komisi 4. Komisi 4. Gitu. Oke, menarik. Bung Satria, ini kayaknya perlu disambung nih. Disambung lagi. Nih. Karena kalau kita bisanya nggak kerasa kan, tiba-tiba udah 40 menit, 50 menit podcast. Makanya itu. Tapi banyak sih tadi materi topik-topik yang sifatnya parsial yang perlu ditindaklanjuti. Betul. Siap. Ada Perda RDTR itu kan, meskipun bukan komisinya ya. Ya. Tapi kan nanti dipansuskan itu kan. Oh, dipansuskan ya. Kalau bikin Perda itu dipansuskan. Iya, bagus tuh kalau misalkan udah jelas gitu kan. Ya semoga Satria masuk di pansus tersebut. Ya. Gitu, untuk membahas tata ruang. Biar bisa belajar juga di situ ada dan memberikan pandangan mana yang cocok dan lain sebagainya. Karena kerjanya tukang main kan, keliling-keliling di masyarakat, ngeliat hafal tata ruangnya. Oke lah. Oke, Bung Satria, nanti mungkin kita lanjut lagi nih. Jangan bosan-bosan untuk. Tapi alhamdulillah kok malam ini obrolannya asik, nggak ada yang nyerempet pinggir jurang ya. Ya. Belum kayaknya. Masih suasana Ramadan. Soalnya tahun lalu kita podcast udah pinggir jurang betul itu. Benar. Itu kayaknya salah satu faktornya nih, ngaruh juga nih, kopinya telat gitu. Nanti kita salahkan kameramen, telat pesan kopinya. Siapa tuh nuhun ada Den? Siapa undangannya? Sami-sami. Insya Allah apa yang tadi dibahas ya kita nanti lain waktu bahas lagi. Ya, jadi bahan masukan juga. Barangkali kan tidak semua tersampaikan di raker atau apa gitu kan, seperti itu. Dan juga jangan sampai no viral no justice. Oh iya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Gitu. Jadi sidak ke puskes gitu, biar viral misalnya. Baru jurang kita. Baru jurang. Benar. Jadi semoga semuanya sesuai tatanan aja gitu. Oke, Bung Satria hatur nuhun dan pemirsa. Untuk podcast kita kali ini kita cukupkan. Terima kasih nih atensinya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Aden. Siap. Thank you.